Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen program studi statistika, yang saya hormati Ibu Gamaria Tambulangu SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah wajib umum bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas segala nikmat dan karunia-Nya lah saya dapat berpidato dalam rangka memenuhi tugas bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat bagi kita dan masyarakat luas. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada sang Habibana Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umat beliau. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa berpidato yang insya Allah akan bertemakan tentang generasi muda. Hadirin yang saya hormati, jika berbicara tentang generasi muda, khususnya di Indonesia, kita bisa bercermin pada kondisi mereka pada tahun 1900-an. Generasi muda saat itu dikenal sebagai pemuda yang menjadi perintis munculnya persatuan dan kesatuan dalam cakupan simbolisasi tanah air, kebangsaan, dan nasionalisme melalui Sumpah Pemuda. Generasi muda adalah kaum yang paling potensial dalam melakukan perubahan. Pada segmentasi usia ini, para pemuda memiliki tingkat kecerdasan, stamina, semangat, serta hal-hal baik lain yang mengungguli segmentasi usia lainnya. Oleh karena itu, pemuda dapat dikatakan sebagai pionir utama yang sangat berpengaruh terhadap peradaban di masa mendatang. Namun, bagaimanakah kondisi generasi muda di Indonesia saat ini? Banyak di antara para pemuda yang terjerumus narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan beberapa kelakuan buruk lainnya. Di sisi lain, beberapa di antara pemuda dewasa ini justru secara pemikiran telah teracuni dengan doktrin-doktrin berbahaya, seperti misalnya radikalisme, pragmatisme, hedonisme, ateisme, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, tentu hal semacam ini sangatlah berbahaya, mengingat kaum muda adalah generasi selanjutnya yang akan memikul tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Akan jadi seperti apa nasib bangsa ini ke depannya jika kaum muda telah terjangkit pengaruh buruk? Tentu tak dapat terbayangkan masa depan bangsa dan negara Indonesia jika generasi muda didominasi oleh pemuda yang hancur secara moral, etika, dan tingkah lakunya. Di mana generasi penerus bangsa? Di mana generasi yang akan mengemban tanggung jawab negara selanjutnya jika semua para generasi seperti itu hanya melakukan hal-hal yang tak berguna? Apa jadinya negara ini jika mereka-merekalah yang akan menjadi pemimpin? Hai kawan, ingatlah, orang tua kalian tidak selamanya muda. Mereka suatu saat akan tua dan akan pergi meninggalkan kalian. Maka pergunakanlah waktu kalian sebaik-baiknya selagi mereka masih ada dan masih mampu membiayai sekolah dan pendidikan. Jangan sia-siakan kerja keras mereka, karena belum tentu teman-teman sebayamu masih mempunyai ayah ataupun ibu. Bersyukurlah hai kawan. Ingat, nikmatilah hidupmu dengan segudang ilmu, karena ilmu adalah hal paling berharga bagi manusia. Karena dengan ilmu kita akan bebas dengan berbagai masalah dunia. Tapi ingatlah, pergunakanlah ilmu itu dengan sebaik mungkin. Hadirin sekalian, lagi-lagi faktor pendidikan menjadi solusi utama dalam menjawab persoalan ini. Generasi terbaik di awal-awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdahulu juga terlahir dengan sebab pendidikan sebagai latar belakang mereka. Pendidikan turut mengubah pola pikir yang selanjutnya akan berpengaruh pada perilaku dan sikap dalam bertindak. Orang yang berpendidikan akan lebih matang dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Mereka cenderung
memiliki kecenderungan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang ada pada dirinya, terlebih lagi masalah yang ada pada lingkungan di sekitarnya. Pendidikan juga membawa kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, sehingga segala keinginan untuk berbuat hal negatif akan terfilter dengan sangat baik dalam diri seseorang. Pola pikir yang berlandaskan pendidikan tentu akan membuat seseorang berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, terlebih dalam melakukan tindakan apapun, sehingga perilaku buruk dan negatif akan dengan mudah terbendung dengan adanya pola pikir yang berlandaskan pendidikan. Di sisi lain, pendidikan juga memuat nilai-nilai karakter yang bertujuan membentuk pribadi generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, bertanggung jawab, nasionalisme, disiplin, dan lain sebagainya. Hadirin yang saya hormati, karena itu urgensi pendidikan masih harus tetap ditanamkan ke dalam pribadi setiap generasi muda untuk dapat belajar setinggi-tingginya demi kebaikan dan masa depan mereka. Secara tidak langsung, generasi muda yang terbentuk karakter idealnya akan berpengaruh pula pada perkembangan bangsa, negara ke depannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan melalui video singkat tentang generasi muda ini. Generasi muda adalah kader bangsa penerus estafet perjuangan di masa depan. Karenanya menjadi penting untuk mengawal proses pembentukan kader ideal generasi muda melalui sarana apapun, tak terkecuali dengan adanya pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.